Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayuni Tiasuti dari kelas 105. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hukum dasar kimia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah hukum Lavoisier, yang kedua adalah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap, yang ketiga adalah hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda, yang keempat adalah hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume, dan yang kelima adalah hipotesis Avogadro. Nah, sebelum kita mengetahui macam-macam hukum dasar kimia, lebih baik kita mengetahui dulu apa itu hukum dasar kimia. Jadi, hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Aspek kuantitatif dapat diperoleh dari pengukuran massa, volume, konsentrasi yang terkait dengan jumlah partikel atom, ion, molekul, atau rumus kimia yang terkait dalam persamaan reaksi kimia. Nah, baiklah, pembahasan kita yang pertama adalah hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Tidak sampai situ saja, Lavoisier memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan oksigen. Dari penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Oleh karena itu, hukum Lavoisier dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Adapun pernyataan hukum Lavoisier adalah sebagai berikut. Massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Yang kedua adalah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Louis Proust, meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Adapun pernyataan hukum Proust adalah sebagai berikut. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, untuk yang ketiga adalah hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya, oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida CO2. Dari perbandingan keduanya diperoleh hasil sebagai berikut. Senyawa yaitu CO, massa C 1,2 gram, massa O 1,6 gram, massa C banding massa O, yaitu 3:4. Yang kedua adalah senyawanya CO2, massa C 1,2 gram, massa O 3,2 gram, massa C banding massa O, yaitu 3:8. Jika massa karbon dalam CO dan CO2 sama, massa oksigen di dalamnya akan mempengaruhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8 sampai dengan 1:2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Berikut ini pernyataan hukum Dalton. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Dan yang keempat adalah hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter gas amonia. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Yang kelima atau yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia yaitu Amadeo Avogadro pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur, contohnya H2, O2, N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula.
Dengan adanya hipotesis tersebut, diperoleh bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Koefisien X per koefisien Y sama dengan volume X per volume Y sama dengan jumlah molekul X per jumlah molekul X. Contoh soal yang pertama adalah dari hukum Lavoisier. Besi bermasa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Sebelum menentukan massa belerang yang bereaksi, lebih baik kita bisa menulis persamaan reaksi seperti ini. Massa besi 21 gram ditambah massa belerang belum diketahui, menghasilkan massa besi belerang 33 gram. Hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama, sehingga diperoleh 21 gram plus massa belerang sama dengan 33 gram. Massa belerang sama dengan 33 dikurang 21, massa belerang sama dengan 12 gram. Jadi, massa belerang yang bereaksi adalah 12 gram. Contoh soal yang kedua itu hukum Proust. Senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3:8. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Dari soal tersebut diketahui, massa karbon dibanding massa oksigen dibanding massa karbon dioksida. 3 massa karbon dibanding dengan 8 massa oksigen dibanding dengan 11 massa karbon dioksida. 1,5 gram massa karbon dibanding dengan massa oksigen yang belum diketahui dan dibanding dengan massa karbon dioksida yang belum diketahui. Dengan menggunakan hukum perbandingan antara unsur dan massa yang diketahui, diperoleh massa oksigen yang diperlukan yaitu 8/3 dikali 1,5 sama dengan 4 gram. Massa karbon dioksida yang terbentuk min 11/3 dikali 1,5 sama dengan min 5,5 gram. Massa karbon dioksida yang terbentuk bisa ditentukan berdasarkan persamaan hukum Lavoisier berikut. Massa karbon dioksida sama dengan massa karbon ditambah massa oksigen sama dengan 1,5 gram ditambah 4 gram sama dengan 5,5 gram. Jadi massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk berturut-turut adalah 4. Soal yang ketiga yaitu hukum Dalton. Dua buah senyawa oksida nitrogen NXOY yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut. 1 senyawa, 28 massa nitrogen, 16 massa oksigen. 2 senyawa, 28 massa nitrogen, 48 massa oksigen. Tentukan perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan 2. Untuk menentukan perbandingan massa oksigen pada kedua senyawa tersebut, kita cukup melihat massa oksigen yang diketahui. Ternyata cukup mudah menentukan perbandingannya. Karena massa nitrogennya sudah sama, secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Massa oksigen 1 dibanding massa oksigen 2. 16 gram dibanding 48 gram, 1:3. Jadi perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 1:3. Contoh soal yang keempat adalah hukum Gay-Lussac. 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin, sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Untuk menentukan volume gas hidrogen klorida yang dihasilkan, kita bisa menggunakan perbandingan berikut dengan anggapan suhu dan tekanan tidak berubah. 1 volume H2 dibanding dengan 1 volume Cl2 dibanding dengan 2 volume HCl. 5 volume H2 dibanding dengan 5 volume Cl2 dibanding dengan 10 volume HCl. Jadi, volume gas hidrogen klorida yang dihasilkan adalah 10 liter. Soal yang kelima atau yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Gas nitrogen dan gas hidrogen dapat bereaksi membentuk gas amoniak NH3 pada keadaan tekanan dan suhu yang sama. Jika 40 molekul gas nitrogen, berapa molekul gas hidrogen yang diperlukan dan berapa molekul gas NH3 yang dihasilkan? Reaksi sama dengan N2G plus 3H2G menghasilkan 2 NH3G. Perbandingan koefisien 1:3:2. Perbandingan volume 1 vol banding 3 vol banding 2 vol. Perbandingan molekul 4 molekul dibanding 3 kali 4 molekul dibanding 2 kali 4 molekul menghasilkan 1:1. Gas H2 yang diperlukan 3 kali 40 molekul sama dengan 120 molekul. Gas NH3 yang terjadi
2 kali 40 molekul sama dengan 80 molekul. Jadi, gas H2 yang diperlukan adalah 120 molekul dan NH3 yang terjadi adalah 80 molekul. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan.